Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan melukis kenangan masa lalu, yaitu ingin sekali ketika melihat lukisan yang ada di dinding rumah yang sudah lama, yaitu lukisan saya pada saat kelas 3 SMA. Namun waktu itu saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN, yaitu MAN 2 Situbondo. Ini lukisan saya pada saat kelas 3 Madrasah Aliyah atau kelas 3 SMA, seusia SMA, yaitu kelas 3 saya di tahun ini adalah lukisan mau lulus tahun 2001, yaitu 11 bulan 2 2001. Jadi bulan Juni saya lulus dari MAN 2 Situbondo. Ini adalah lukisan saya pada saat kelas 3 SMA waktu itu. Saya ingin sekali melukisnya kembali. Apakah masih bisa saya melukis seperti itu ataukah bagaimana? Saya masih kurang paham. Selanjutnya saya akan melukis kembali apa yang pernah saya lakukan pada saat kelas 3 SMA waktu itu. Terima kasih, jangan kemana-mana, saya akan melukisnya kembali. Yang pertama, biasanya saya waktu itu melakukannya dari tengah terlebih dahulu, yaitu dari warna biru muda sampai ke atas biru tua, biru tua, biru tua. Begitu juga yang di bawah, yaitu biru tua, menambahkan warna hijau. Namun waktu itu cat dan kuas tak sebagus hari ini. Lukisan ini, sebelumnya minta maaf, saya jelaskan dulu. Lukisan ini saya menggunakan kanvas cat akrilik. Catnya menggunakan cat aga dan cat mowilek. Zaman itu sudah ada cat aga dan cat mowilek, sudah saya gunakan pada media kanvas. Selanjutnya akan saya lakukan apa yang pernah saya lakukan waktu itu. Mudah-mudahan saya masih ingat. Yang pertama adalah saya memberikan warna biru putih terlebih dahulu, atau menambahkan biru dari atas, sama saja. Saya buat biru muda terlebih dahulu, saya lakukan dari atas. Biru muda, kira-kira birunya seperti ini, kurang sedikit lagi. Nah, cuman saya buat lebih matang sedikit di bagian atas. Semakin ke tengah maka akan semakin lebih mudah. Di bawah juga begitu, sama. Terus menambahkan putih. Sebelum selagi kering, saya harus menyambungnya karena cat ini tidak saya kasih air, jadinya agak cepat mengeringnya. Terus di sini putih dan saya tambah kuning. Kuningnya terlalu banyak. Kuningnya terlalu banyak, saya ambil sebagian. Untuk menambah hidupnya cahaya matahari, putih itu ditambah kuning sedikit.
agak berat sedikit karena saya tidak menambahkan air. Saya cuci kuasnya terlebih dahulu. Untuk menyambungnya biar lebih soft, biar lebih lembut. Nah, sudah selesai. Tinggal di bagian bawah birunya kurang pas. Saya tambah biru sedikit. Kuasnya saya cuci untuk bisa menyambung agar lebih soft. Saya cuci lagi kuasnya untuk menyambungnya. Selesai. Untuk bagian belakangnya terlebih dahulu sudah selesai. Untuk selanjutnya saya harus membuat dari objek yang paling belakang, yaitu adalah gunung. Oke, saya gunakan kuas yang pipih seperti ini dari produknya Lyra. Saya biasanya menambahkan merah dan biru. Ya, kalau gunung dari jauh nampak akan biru dan nampak warna ungunya, menambahkan merah. Selanjutnya saya buat objeknya. Kok kurang banyak catnya, saya tambah merah, saya tambah biru. Nah, seperti itu. Gunungnya berada di sebelah kanan, agak ke kanan. Oke, agak ke atas sedikit saya buat. Kira-kira seperti ini. Lalu hilangkan bagian bawahnya, bagian bawah gunungnya dengan cara mencampur warna putih. Biar kelihatan lebih jauh. Bagian yang terkena sinar matahari ditambah putih kuning sedikit. Saya bawahnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu bagian sebelah ini mataharinya dari sebelah kanan, berarti di bagian sebelah sini yang tampak lebih terang. Itu saya tambah lagi sedikit. Ya, seperti itu. Bagian sini masih kurang rata. Untuk objek di depannya adalah bagian bukit yang lebih dekat, yaitu di depannya menambahkan biru. Sini biru dan putih. Saya tambah air sedikit, kok sepertinya agak berat. Di sini adalah bukitnya menutup bagian ini. Sampai di sini, nanti di depannya ini ada objek yang lebih ada objek lagi.
itu. Di bagian bawahnya ditambah putih dan kuning sedikit. Sisa yang tadi saya gunakan. Ya, seperti itu. Jadi ada kabut yang di bawahnya. Di bagian bawahnya ada seperti kabut. Masih kurang putihnya di bagian sini. Selanjutnya adalah membuat objek biru ditambah hijau. Biru yang ini ditambah hijau. Berarti saya harus menambah oker sedikit biar menjadi hijau. Biru, maaf, barusan hitam yang saya ambil. Biru dan oker. Nah, seperti ini. Ditambah biru lagi. Di bagian ini sudah bisa membentuk persawahannya. Kurang okernya. Ya, seperti ini. Ditambah putih sedikit biar kesannya jauh. Kasih kuning sedikit. Birunya masih kurang. Nah, terus okernya masih kurang. Ya, seperti ini. Sini sudah agak kasar untuk objeknya. Sudah mulai agak kasar karena sudah semakin dekat. Buat bergelombang, berarti waktu itu saya sudah paham tentang permainan objek, biar objeknya itu tidak seperti pagar, ada yang tinggi, ada yang rendah, biar tidak seperti pagar untuk bermain objeknya. Semakin dekat akan semakin agak tinggi objeknya biar ada perspektif warna. Di sini sudah bisa membentuk persawahannya. Ada yang jauh, ada yang dekat. Mungkin ini tidak semirip-mirip mungkin dengan lukisan saya saat SMA. Seperti ini. Di bagian depannya di sini ada persawahan yang agak memanjang. Nah, begini. Di sini ada yang lebih kecil. Nah, ini. Ya, seperti itu. Yang di bagian depan ini tidak ada padinya. Cuma ada bayangan air di sini. Untuk bayangan air tinggal digoreskan saja seperti ini di bawahnya. Ini jalan setapak, apa namanya kalau bahasa Indonesianya saya kurang paham. Jalan yang berada di terasering itu kalau dalam bahasa Madura sangat lengkap sekali. Hal sekecil apapun itu ada namanya. Contohnya ini adalah tabun namanya, tabun. Jalan pemisah atau pemisah antara sawahnya orang dengan orang yang lain namanya tabun. Kalau di sini dalam bahasa Indonesia mungkin jalan setapak. Tapi kalau di sawah namanya tabun. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya tinggal membuat bagian di sini adalah objek, ada rumah dan ada beberapa
ada objek rumah di sini, rumah petaninya. Saya mencampurkan warna, harus membuat warna coklat, yaitu membuat warna merah, oker, biru, sisa yang tadi saya tambah lagi oker. Nah, seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Saya mudahkan terlebih dahulu biar lebih bagus coklatnya. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sini adalah bagian sawahnya, bagian rumahnya, rumah petaninya. Ya, seperti ini, di blok saja. Terus rumahnya sampai di mana kira-kira? Oh, bagian di sini. Ini. Rumahnya menggunakan rumah panggung. Di bagian sini rumah panggung. Ya. Ini hanya blok warna saja, bukan objek yang terakhir. Tapi di bagian di sini masih ada objeknya, yaitu tumbuhan yang lebih dekat, yaitu warna hijau yang masih banyak, masih mengandung warna biru. Jadinya saya menambahkan warna biru dan kuning biar menjadi hijau, terus tambah biru lagi. Ada sisa putih, ada biru, tambah biru. Nah, seperti ini hijaunya, mengandung warna biru. Di sini adalah yang di belakangnya rumah. Seperti ini, muncul ke sini. Namun di sini sudah mulai membentuk pepohonan yang dekat. Seperti itu. Terus di bagian atasnya itu nanti warna hijaunya hijau lebih muda. Sekalian saya bentuk yang bagian depannya, yaitu ada sisa hitam sedikit, saya tambah biru, saya tambah oker sedikit. Nah, seperti itu. Tambah biru lagi biar nampak seperti hijau, oker lagi. Nah, seperti ini. Di bagian sini adalah tumbuhan-tumbuhan yang semakin dekat. Menyatu dengan tanahnya, yaitu warna biru agak gelap, sehingga bisa bentuk rumahnya di sini. Nah, seperti ini rumah panggung, bagian bawahnya itu gelap. Baiklah, tinggal menunggu kering saja. Saya buat padinya yang sudah agak menguning, yang jauh, kelihatannya yang jauh. Nah, seperti ini. Terus saya tambah warna putih biar ada cahaya, pencahayaan. Itu. Terus ada pohon pisang di sana. Ada pohon pisang yang jauh. Tinggal begini saja, miring. Jadinya mirip seperti pisang yang jauh. Nah, seperti itu. Terus ada lagi juga di bagian sini.
pohon pisang yang jauh. Pencahayaannya akan warna sisa yang di atasnya. Di sini juga saya jelaskan kembali biar lebih tajam. Selanjutnya adalah dari objek yang ini dibentuk terlebih dahulu, dikasih pencahayaan, yaitu ditambah kuning, sisa hijaunya ini ditambah kuning, ditambah putih sedikit. Nah, karena objeknya agak jauh, sudah cukup, tinggal ditempa untuk membuat pepohonannya. Jadi kalau cahayanya dari kanan, semuanya dari kanan. Kalau cahayanya dari kiri, semuanya dari kiri. Kalau dari atas semua. Tidak mungkin mataharinya itu ada dua. Jadi pencahayaannya searah. Di bagian sini juga. Kira-kira seperti itu. Setelah warna kedua, saya tambah warna yang ketiga, ditambah putih lagi dan kuning. Putih dan kuning. Putihnya masih kurang. Ya seperti ini. Untuk menyambung perbedaan warnanya, hijau tua pada hijau muda itu dibuat bergradasi dengan cara mengurangi tekanannya atau mengurangi catnya, biar dia warnanya tidak menumpuk, biar kesannya itu alami. Kira-kira begitu. Sudah ada 3 warna, tinggal menambah satu lagi, putih dan kuning. Putih dan kuning, yaitu putih dan kuning. Terus kasih hijau yang tadi sedikit, biar tidak terlalu patah. Di bagian atasnya saja, biar cahayanya lebih jelas dari arah mana. Putihnya masih kurang, cahayanya dari arah kanan. Nah, pas sama seperti tadi, menyambungnya pada warna yang lebih terang, itu dibuat bergradasi, catnya dikurangi atau tekanan kuasnya yang dikurangi, sehingga tumbuhannya itu seperti bervolume, padahal hanya gradasi warna saja. Ya seperti itu. Terus di depannya itu ada yang namanya pohon pinang. Saya buat pohon pinangnya terlebih dahulu. Di sini ada sisa biru. Saya tambah biru lagi. Saya tambah biru. Saya tambah oker. Saya tambah kuning.
saya tambah air sedikit. Berarti bagian pohon pinangnya di sini. Saya harus membuatnya dari atas terlebih dahulu. Pohon pinang. Ya. Saya sangat senang sekali kalau membuat pohon seperti ini, karena sering melihat pohon seperti ini di desa sangat banyak sekali. Artinya saya itu orang desa. Pohon pinang. Pohon pinang itu dia agak lebat, berbeda dengan pohon kelapa. Ya. Terus di sebelahnya ada lagi sebagai pemanis. Pohon ini melukisnya imajinasi waktu saya SMA dulu. Bersifat imajinasi. Pohon pinang. Pohon pinang itu agak pendek dan daunnya agak lebat, beda dengan pohon kelapa. Sekarang buat ujungnya, ada ujungnya yang paling menonjol. Nah, seperti itu. Biasanya ada satu lagi yang masih dia itu daunnya masih tertutup. Nah, begitu. Terus sekarang buat pohonnya. Nah, seperti itu. Pohon pinang. Selanjutnya dikasih pencahayaan. Kalau dari kanan, kanan semua. Kalau dari kiri, kiri semua. Pencahayaannya dari sisa yang tadi hijau muda. Berarti di bagian kanannya saja. Nah, seperti itu. Sangat sederhana sekali untuk dilakukan atau dicoba untuk di rumah. Saya sengaja tidak akan saya potong-potong untuk video ini, agar pemirsa bisa mencobanya apa yang saya lakukan. Sudah selesai, terima kasih. Tinggal rumahnya yaitu coklat muda. Coklat muda atau oker ditambah kuning. Ini rumahnya sama dengan tanahnya, hampir sama. Seperti ini, oker dengan kuning. Ya, rumahnya rumah panggung. Seperti ini. Buat detailnya terlebih dahulu. Rumahnya rumah panggung. Rumah panggung. Kalau di desa saya itu rumah seperti ini mirip dengan bukan rumah sebenarnya, pondok yang berada di sawah. Nah, seperti itu. Di bagian di sini ada jendela. Jendela, tinggal bagian badannya masih belum. Di sini bagian badannya ini. Terus tanahnya diperjelas. Selanjutnya adalah membuat detail
rumahnya, yaitu menggunakan coklat tua, yaitu membuat coklat tua merah sama biru menjadi coklat biru, atau menggunakan coklat merah sama buat detail. Kasih air sedikit catnya biar mudah untuk ditariknya. Nah, ini detailnya. Nah, rumahnya seperti ini. Ada jendela. Kira-kira sampai di sini. Nah, seperti itu. Terus ada pintu. Di sini ada pagar. Nah, seperti itu, ada pagar. Di bagian bawahnya di sini rumah panggung ya. Nah, seperti itu. Terus ada bagian di sini agak gelap, yaitu bayangannya rumahnya. Terus di sininya tidak rata karena dari daunnya tebu. Apa namanya bahasa Indonesianya saya tidak tahu. Kalau bahasa Maduranya namanya gelebet. Gelebet. Nah, itu namanya untuk bahasa Maduranya daun tebu. Tetap hanya satu, daun tebu. Ya, seperti itu. Di bagian atasnya dikasih sedikit karena nanti masih ada pencahayaan. Selanjutnya adalah membuat pencahayaannya. Di sini ada sisa kuning dan putih. Saya tambah coklat yang tadi untuk pencahayaannya. Nah, ini udah mulai pencahayaannya di sini. Terus di bagian sini gosok lagi. Ya, seperti itu. Terus tambah air sedikit untuk membuat atapnya yang terbuat dari daunnya tebu gelebet. Nah, ini kasih pencahayaannya di sini. Ya. Bagian ujungnya jangan lupa entah waktu itu saya menggunakan kuas yang seperti apa, saya lupa sekali. Ada cagaknya di sini. Ada tangga. Jendelanya saya perjelas sedikit. Ya, seperti itu.
Sekarang tinggal menambah. Di sini di sebelah kirinya ada semacam rumahnya perkutut, tempat berjemurnya perkutut ya, simbol kalau itu di desa di bagian sini. Agak lewat sedikit ke atas dari sini biar kesannya sangat jauh. Seperti itu, kasih gelap terang. Di sini ada bayangannya, nah, seperti ini, untuk menunjukkan bahwa ada cahaya matahari. Seperti itu. Selanjutnya adalah persawahannya mau saya garap. Yaitu memperjelas mana bagian persawahannya. Di sini ada air mengalirnya, ada air mengalir. Terus di sini juga ada, di sini juga ada, terus di sini satu. Kalau dalam bahasa Indonesia saya kurang tahu apa namanya ini. Kalau dalam bahasa Madura sangat lengkap sekali. Nah, ini burjeluburan. Seperti ini. Nanti diperjelas lagi menggunakan warna yang lebih terang. Di sini ada hijau, sisanya saya tambah kuning untuk memperjelas persawahannya, untuk membuat tumbuhan-tumbuhan yang ada di depan. Nah, di sini tanpa dikasih air, buat renggang, ujungnya direnggangkan biar nampak bintik-bintiknya itu, efek dari kuasnya. Di sini juga. Untuk menyambung ke warna hijau gelapnya sama seperti tadi, kuasnya ditarik, tidak terlalu ditekan, biar gradasi warnanya dia muncul. Nah, seperti itu. Selanjutnya membuat hijau yang lebih terang, yaitu kuning dan putih dari sisa hijau yang tadi. Putihnya masih kurang, sama direnggangkan ujungnya
tanpa harus dikasih air, biar dia tampak kuasnya seperti itu. Nah, sebentar saya fokus. Ternyata masih belum bisa fokus. Nah, seperti itu. Kira-kira ujungnya seperti itu, tidak terlalu rapat dan catnya tidak dikasih air. Lakukan untuk yang di atasnya. Dia akan membentuk efek seperti daun-daun. Sawahnya kasih sedikit. Di bagian depannya. Untuk menempa cat yang hijau tuanya, jangan langsung ditempa kalau masih basah, tunggu kering. Kalau dia basah akan numpuk, tidak akan ada efek seperti daunnya. Kalau sudah 1, 2, 3 warna, bisa untuk daun itu 3 warna atau 4 warna, tapi gradasinya tetap harus nyambung bergradasinya. Tinggal gradasinya tinggal gradasi yang di atasnya, yang paling atas yaitu putih dan kuning. Karena kalau semakin dekat, kuningnya ditambah, putihnya dikurangi. Pastikan kuasnya tidak ada airnya. Di bagian atasnya saja. Kalau kanan semua, kalau kiri semua. Kalau kanan kiri. Ya, seperti itu. Ini hanya sebatas teori saja. Untuk praktiknya, pemirsa pasti akan menemukan hal-hal yang baru yang tidak disadari. Ya, bagian atasnya saja. Tapi jangan diatur biar tidak seperti pagar. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, seperti itu. Sekarang tinggal munculnya air di antara pematang sawah. Campurkan saja warna biru dan putih agar menunjukkan seperti air. Tambah hijau sedikit, tambah air sedikit. Ya. Ya, seperti itu. Untuk finishingnya, putihnya ditambah, birunya dikurangi. Saya taruh di sini. Jangan lupa ada riak di sini, ada riaknya air.
Yang terakhir adalah jangan lupa menambahkan air. Untuk putih dan birunya ada hijau sedikit untuk membuat garis antara pematang sawah dan airnya, antara tabun dan airnya ada garis untuk menunjukkan bahwa itu adalah air. Nah, kira-kira seperti itu. Namun putihnya masih kurang, untuk bagian tengahnya saja, putih saja. Ada bayangannya di air. Nah, seperti itu. Tinggal rumahnya masih kurang, putih dengan kuning untuk bagian detailnya. Nah, seperti itu untuk rumahnya. Terus yang paling terang di bagian yang terkena cahaya. Terus tangganya diperjelas lagi. Bagian sangkar burungnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah ada objek yang mendiami kampung tersebut. Ada oker dan kuning, tambah putih sedikit. Ya, taruh di sini. Seperti ini, tinggal di titik saja. Nah, terus biar tidak sepi. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Ini sudah selesai. Kira-kira perbedaannya seperti apa? Mohon maaf yang sangat besar sekali. Ini lukisan saya yang pada saat kelas 3 Madrasah Aliyah atau SMA. Dan ini adalah ya saya buat di tahun 2001. Saya buat di tahun 2001, dan yang ini adalah lukisan saya hari ini, meniru lukisan di tahun 2001. Mohon maaf yang sangat besar sekali, yang sangat banyak.
Saporan Nasiraja. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Matur sekalangkung se banget manabi beda ocak-ocak setak poron perengagi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil untuk yang mencobanya.